Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di video ini sebetulnya awalnya saya ingin memberikan solusi dari tugas pertemuan sebelumnya, yaitu tugas merancang database. Namun akhirnya saya memutuskan untuk membahas terlebih dahulu pekerjaan dari kalian yang sudah mengumpulkan. Bagi yang belum, silakan segera dikumpulkan. Nanti untuk video pembahasan lengkapnya akan kita tayangkan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Kita mulai saja bahas dari ini ya, saya akan buka dulu. Oke. Jadi ini banyak sekali yang kemudian arah berpikirnya adalah seolah-olah ini hanya sekedar pengganti dari flowchart. Jadi sebagian besar ini pola berpikirnya masih pola berpikir flowchart, alur dari si transaksi, dan lebih ke mungkin data flow-nya, bukan berbasis pemikirannya adalah entitas, atribut, dan relasi. Jadi masih saja sekedar melihat soal, ada waiter, ada kasir, ada server, bahkan ada beberapa yang ya ini seperti ini, misalkan memasukkan server di dalamnya. Jadi ini terlihat lebih seperti alur kerja, lebih seperti flowchart. Ini misalkan, ini terlihat sekali di sini seolah-olah waiter memesan. Kemudian nah ini, waiter memesan. Memesan apa? Memesan menu. Menunya dikelola, dikirim ke server, kemudian melaporkan pemesanan, diberikan kepada kasir, lalu membayar. Lalu member juga bisa memesan. Ini masih pola berpikirnya lebih seperti flowchart. Ini lebih kayak alur dari sebuah, ini bahkan hanya alur pemesanan. Ini hanya mengubah alur atau mengubah bisnis proses menjadi diagram yang seharusnya bukan digambarkan oleh diagram ERD. Jadi ini bisa dibilang juga memaksakan. Yang dibuat itu alur kerja, alur proses, tetapi dibuatnya menggunakan diagram ERD. Seperti ini yang pertama. Lalu juga ini yang sering kali diulangi baik di ketika PKL ataupun ketika tugas-tugas. Nah, ini saya agak bingung. Kalian banyak yang menggunakan formatnya saya lupa lagi ini diciptakan oleh siapa ya, ERD jenis ini. Tapi seingat saya ini adalah entitas, seingat saya. Lalu yang elips ini adalah atribut. Lalu yang jajar genjang ini dia adalah kalau tidak salah relasi. Nah, ini seringkali banyak orang yang kemudian tiba-tiba muncul atribut dalam relasi seperti ini, memesan, ada nama menu. Ini entah dasarnya dari mana. Yang namanya relasi sebetulnya dia tidak punya. Relasi itu nggak mungkin dia punya namanya atribut. Jadi atribut ini adanya hanya pada entitas. Ini betul, misalkan waiter dia punya nama dan punya ID pegawai. Ini agak aneh ketika menggunakan atau menempelkan atribut pada relasi. Jadi ini sekali lagi hanya mengubah alur pesanan menjadi diagram. Sayangnya diagram yang digunakannya tidak tepat, karena ERD itu tidak digunakan untuk menggambarkan alur proses, tidak digunakan untuk menggambarkan flow data. Jadi mohon menggunakan diagram yang tepat. Tetapi yang diminta di pelajaran ini adalah ERD, menggambarkan hubungan antar entitas sesuai dengan namanya, ERD, Entity Relationship Diagram. Artinya diagram entitas dan relasi. Diagram relasi antar entitas, bukan alur proses. Jadi yang seperti ini masih kurang tepat ya, apalagi ketika tiba-tiba ada server dan lain-lain. Oke, ini banyak yang seperti ini ya, entah kerja kelompok atau bagaimana, tapi yang masih seperti ini masih sangat jauh dari tepat. Jadi nanti mohon direvisi kalau memang Anda memerlukan nilai revisi juga ya.
Selanjutnya ada juga beberapa yang mengerjakan seperti ini. Ini sudah kita lihat di sini kasir, entitasnya ada kasir, kemudian dia punya atributnya ada ID kasir, ada struk pembayaran. Nah, ini yang aneh. Kasir dia punya entitas struk pembayaran. Kasir itu hanya ada ID kasir, ada nama kasir, ada misalkan umur kasir, itu nggak masalah. Tapi kalau kasir kemudian dia ada struk, kalaupun dia ada struk pembayaran, ini lebih tepat nama entitasnya adalah entitasnya pembayaran atau payment. Dia punya ID kasir, punya atribut ID kasir. Walaupun seperti ini atribut ini dimunculkan dari, sebetulnya ini akan muncul dari relasi terhadap pegawai atau entitas kasir misalkan. Nanti di sini baru ada ID kasir, lalu nama kasirnya siapa misalkan. Ini sudah dari relasi seperti ini. Juga struk mungkin lebih tepatnya nomor invoice misalkan, atau nomor transaksi pembayaran. Ini pelanggan kalau mau dipaksa oke lah ya, bisa. Lalu di sini ada pelanggan, ada ID dan lain-lain. Ini ada pelayan. Nah, kalau yang ini dia lebih berpikirnya lebih kayak OOP mungkin. Jadi dia melihat aktornya, atau ini lebih seperti use case. Ini sebetulnya kalau seperti ini cocoknya seperti ini. Ini ada kasir, lalu nanti ada pelanggan, ada waiter. Nah, ini namanya adalah use case. Jadi kalau yang ini mengubah use case menjadi bentuk diagram, lagi-lagi tidak tepat. Kalaupun ini tadi sudah saya perbaiki dan saya paksakan, tetap tidak masuk jadi RD ya, karena kalau saya lihat di sini dia lebih ke use case. Walaupun use case-nya kemudian ditambahkan atributnya. Ini dari use case si kasir bisa apa aja, dia bisa memesan, dia bisa, wah ini lebih ngaco lagi, ini lebih dia bisa apa, ini pelayan dan lain-lain. Oke lah. Jadi ini mencampur adukan antara use case seperti ini lebih seperti menggabungkan use case dan juga ERD. Walaupun demikian ini sudah betul, ini entitasnya, ini atributnya sudah menggunakan diagram yang benar. Dan ini lagi yang aneh nih. Ini apa ya? Sekedar seperti masukin atribut ke sembarang entitas. Ini misalkan pelanggan. Mana mungkin pelanggan punya harga, yang dibeli di sini apakah makanannya atau pelanggan yang punya harga? Harga itu harusnya punyanya menu, punyanya makanan. Password oke lah, dia punya password untuk login, lalu pelanggan punya menu makanan. Hati-hati, pelanggan itu tidak punya menu makanan. Nah, jadi ini tidak tepat digunakan di sini. Untuk pelayan, anggap dia punya apa nih? Pelayan harusnya ID pelayan, oke. Menu makanan lagi-lagi ini aneh. Lalu pelayan dia punya harga. Oke, ini juga mungkin pola berpikirnya masih sekedar melihat ada kasir, pelayan, pelanggan, kemudian tarik, tambahkan atribut yang sembarang. Ini juga kurang tepat ya. Jadi masih ada yang seperti ini ya. Bedanya ada yang di bawah semua, ada yang di atas di bawah, ada yang ke samping lah, pokoknya macam-macam. Tapi isinya masih sama seperti ini, juga kurang tepat. Lalu kita beralih ke ini, salah satu contoh yang sudah mulai mendekati ya, kita lihat di sini. Ini dia punya pemesanan. Namun di sini dia artinya kalau di sini kita lihat, nah ini ketika saya bahas dari entitas dulu, ini sudah oke. Dia ada entitas pemesanan, jumlah pesanan, ini misalkan jumlah barangnya. Ini menu, mungkin nanti ini akan diganti menjadi menu ID, tetapi harus direlasikan dengan, tidak akan direlasikan dengan entitas menu. Atau kalau dia cari cepat, ini misalkan teks. Tapi kalau teks agak aneh juga. Kalau dia teks berarti kita nggak punya tabel referensi untuk mencatat menu, artinya nanti bahaya. Kalau ini berupa teks, nih, nanti antara teh manis dan teh spasi manis akan dianggap barang yang berbeda kalau kita tidak menggunakan referensi. Kalau kita tidak mengambil dari data master atau dari tabel master menu. Ini lebih tepat ID menu, nanti dia akan ambil dari tabel atau dari entitas menu. ID pemesanan sudah betul, nomor kursi untuk mencatat dia ada di, lebih tepat nomor meja ya, nomor tabelnya, meja berapa, lalu jumlah pesanan dari menu. Ini dia disederhanakan dengan resiko ketika kita menggunakan seperti ini, maka nanti kalau pesanannya double, misalkan satu pemesan, anggaplah si A ini
dia akan pesan 2 menu, satu teh manis, lalu satu lagi dia akan pesan anggaplah nasi goreng. Dia duduk di meja nomor 5. Maka ini akan ada dua baris data yang kemudian dia ada 2 baris. Nah, yang nomor kursi nanti ada 2. Ini boleh walaupun tidak efektif, tapi tidak masalah. Ini sudah sederhana, apakah boleh? Ini masih boleh dengan catatan ini yang menunya ya. Ini nanti menu harus reference ke tabel atau ke entitas menu. Ini masih bisa kita paksakan untuk jadi sebuah aplikasi. Lalu di sini dia ada pelayan. Nah, ini direlasikan, tetapi kita lihat berarti kalau di sini dia ada pelayan, artinya nanti kita akan punya entitas atau kita akan punya relasi antara pemesanan dan pelayan. Nanti kita punya ID pelayan. Jadi pesanan ini siapa yang menangani misalkan. Oke, ini tidak masalah. Kemudian, nah ini member. Nah, kalau begini hati-hati, kita tetap harus membuat dia dalam sebuah ibaratnya ada sebuah ada super entitas. Kenapa ada super entitas? Karena nanti mencatatnya seperti apa? Karena kita harus join, kita harus pilih, nanti bingung mau join ke tabel yang mana, tabel pelayan atau tabel yang member. Emang ini sebaiknya bisa digabung. Lalu kita lihat di sini kasir tidak melakukan, seharusnya kasir tidak menangani pemesanan, tapi dia hanya melakukan pembayaran. Jadi solusinya ini sebetulnya, nah ini lagi-lagi muncul atribut di relasi. Cara paling gampangnya misalkan di pesanan ini berarti hilang relasi, dia berelasi ke sini, oke. Artinya pemesanan ini nanti akan dicatat siapa yang kemudian nanti dia memesan. Nanti di real tabelnya kita akan punya, ini di tabel realnya kita akan punya nanti ID pemesan. Kita ambil dari tabel pelayan atau tabel member, tadi makanya disarankan digabung saja. Lalu kita akan punya ID kasir yang defaultnya masih kosong, dan dia akan diisi ketika transaksi sudah selesai. Ini yang paling sederhana. Jadi kita bisa menggunakan tabel pemesanan, tabel kasir, oke, lalu sebut tabel pemesan, dan tentunya tabel master paling tidak harus ada. Ini ada tabel menu seperti itu. Ini masih bisa digunakan dengan beberapa perbaikan. Contoh selanjutnya, ini sudah mulai, ini contoh yang sudah bisa kita gunakan. Kalau tadi yang awal itu masih sangat jauh dari yang diharapkan, itu tidak bisa kita implementasikan di aplikasi. Kita coba yang ini. Nah, ini sebagai tips bagaimana sih kita merancang database. Jangan melihat dari soal, jangan melihat aktornya, jangan melihat pelakunya, tapi lihatlah transaksinya. Jadi dalam setiap transaksi data, dalam setiap aplikasi itu ada transaksi data. Jadi kita berangkat dari sana dulu. Apa transaksinya ini? Ini transaksi utamanya. Kalau dia di restoran, berarti pesanan atau order. Kalau dia misalkan online shop, order juga, pemesanan juga. Kalau dia misalkan aplikasi kasir, berarti dia pembelian misalkan. Pasti ada tabel transaksi. Kalau yang tadi yang sebelumnya ini tabel transaksi ini pemesanan, ini tabel transaksinya. Lalu dia kemudian ini ya digabung di sini. Jadi ketika dia lebih dari satu pesanan tetap dipaksa digabung satu tabel. Kalau yang tipe ini dia sudah kemudian dipisahkan ketika pesanannya lebih banyak, maka dia buat ini. Ini ada detail transaksi. Yang paling baik sebetulnya adalah ini. Jadi tips yang pertama adalah pastikan Anda punya tabel transaksi. Lalu dianalisis, perlu nggak detail transaksi atau cukup tabel transaksi saja. Ketika pesanan dan entitas lainnya dia many to many, satu pesanan itu bisa banyak menu. Lalu satu atau produk ya, kemudian satu pesanan bisa juga oleh banyak satu menu bisa oleh banyak pesanan. Artinya itu many to many, maka akan ada detail, akan ada entitas tambahan. Di sini dia punya detail pesanan. Jadi saya sarankan sekali lagi mulai dari sini, dari tabel transaksi dan dari tabel detail transaksi kalau dibutuhkan. Baru kita kembangkan. Di transaksi kita punya apa? Jelas ada ID-nya. Ini boleh tersirat ya, tidak harus masuk kalau di ERD. Lalu siapa waiternya, siapa yang melayani, lalu tanggalnya, atau kita awalnya dari dia punya ini dulu ya,
Kita mau catat kapan dia tanggal pesannya, lalu jam berapa dia pesan. Total ini mungkin lebih ke harga ya. Terus kita pikirkan lagi, tadi dia dikatakan bahwa si pesanan ini diinput oleh waiter, makanya ada ini. Oh, berarti dia harus berelasi ke waiter, baru dibuatkan ini karena ID waiter, dia akan berelasi dengan waiters, lalu baru kita tentukan apa entitasnya, apa atributnya. Ini tergantung dari analisis kalian masing-masing. Yang jelas kita berangkat dari transaksi yang mencatat waiters, maka dia akan kita buat tabel terpisah. Dia akan ambil dari tabel referensi. Lalu tadi dia punya detail pesanan. Kenapa dia harus ada detail pesanan? Karena satu pesanan bisa banyak menu. Ini jelas ada ID, dia bisa juga tersirat. Ini harus kita relasikan supaya dia bisa berelasi. Ini harus ada, dia berelasi dari sini. Jadi kita tahu si daftar ini tuh atau list kalau tadi, atau ini kita bisa sebut selain detail juga list atau daftar. Jadi ini cuman kalau di bond itu kita kan akan punya nomor invoice atau nomor transaksi. Lalu akan ada misalkan siapa sih waiternya, ini kalau di struk misalkan di struk di pembelian di restoran, ada tanggalnya tanggal berapa. Nah ini diambil dari tabel ini. Yang detailnya itu kan baru ada seperti ini. Ini ID menunya, ini misalkan nama menunya apa, ada harganya, ada total. Ini kita ambil dari sini. Supaya ini kalau ini karena ini banyak baris, untuk mengikat antara si bagian ini, bagian isi dan bagian headernya, maka kita butuh relasi seperti ini. Maka dia punya ID pesanan. Kemudian dalam list pesanan ini kan ada ini, ada produknya apa, makanya ini kita punya produk tentunya kita bisa ambil dari tabel referensi atau tabel master produk, atau kalau di sini kita bisa sebut sebagai menu. Maka muncullah, karena ini ada produk, ini juga ada tabel produk atau ada entitas produk. Atributnya apa saja? Ada ID tentunya, ada namanya, ada harga yang penting. Bisa juga kita tambahkan stok kalau mau kita update, lalu kita tambahkan gambar produk. Stoknya nanti kita bisa kita update, nanti bisa kita update pakai trigger ya, untuk mengurangi si stok produk ini. Selesai sebetulnya. Lalu tadi ada istilah print. Nah ini yang agak miss. Yang dicetak adalah apa? Yang dicetak adalah tabel transaksi. Jadi kasir mencetak ini. Sebetulnya ini tidak perlu relasi ke sini. Ini berelasi ke sini. Bisa seperti ini langsung, atau kita punya lagi tabel yang lain, atau kita punya entitas lain. Ada entitas, misalkan entitas pembayaran, untuk menggabungkan antara si transaksi dan si pembayaran. Nanti misalkan ada jenis transaksinya, apakah dia tunai non tunai, kita bisa catat. Kemudian siapa kasirnya yang mencatatnya, lalu misalkan jumlah total kita boleh misalkan. Jadi setelah kita hitung berapa jumlah total, kita bisa simpan di sini total bayar atau total pembayaran. Boleh juga kita akan relasikan lewat ini. Dari kasir dia ke pembayaran baru akan ambil data dari pesanannya. Berarti ini harus ada, nanti dia akan berelasi lewat ini, lewat ID pesanan. Seperti ini. Dia akan menghitung dari detail pesanan berdasarkan ID tertentu berapa jumlahnya, nanti bisa diupdate ke sini. Jadi ini perbaikannya sebetulnya hanya di sini. Karena yang dia cetak adalah transaksi, bahkan tanpa ini pun tidak masalah. Yang paling simpel apa? Yang paling simpel kita bisa tambahkan di sini. Siapa sih kasir yang ngeprintnya? Sudah selesai. Ketika dia diisi pesanan masih kosong nih, masih nol, lalu ketika dia bayar, dia kan ditanya nomor meja berapa misalkan, atau atas nama siapa, kita bisa baca di sini, atau berapa ID pesanannya. Walaupun agak sulit, maka sebaiknya sebetulnya di sini ada harusnya ada meja atau apapun ya, yang bisa kemudian nanti kita filter. Tapi paling tidak anggaplah
pada saat setelah dia memesan dia punya struk sehingga kita bisa melihat ID pesanan. Jadi misalkan ketika dia sudah pesan, dibuatkan nih daftar pesanan, nanti ada di sini ada kode pesanan. Makanya sering-seringlah main ke tempat yang ada aplikasi seperti ini. Dia ada kode pesanan, jadi nanti ketika ditanya dia tinggal ngasih ini, ngasih struknya, ada nomor pesanan, ini yang di entry, di filter, dapat datanya, lalu dia bisa membayar, kemudian di entry lah si ID kasir di sini. Itu alternatifnya. Contoh berikutnya, ini sudah cukup lengkap. Kalau yang seperti ini kita lihat, kita lagi-lagi kita lihat fokus ke tadi ya. Saya bilang tadi kita fokusnya sebetulnya adalah tabel transaksi. Nah, ini ada tabel transaksi. Kalau di sini dia tidak menggunakan detail, ini tidak masalah, nggak apa-apa. Di ini ada tabel order, ada ID barang, siapa pemesannya, kemudian jumlah pesanannya. Barangnya diambil di tabel referensi. Dia akan ambil dari tabel produk. Entitasnya ada ID, ada nama, ada harga, oke, nggak ada masalah. Kemudian ini yang agak aneh. Kok produk menghasilkan restoran? Ini sebetulnya tidak perlu. Ini ID restoran mungkin ya, kecuali kalau kita karena ini bukan melayanan online misalkan seperti GoFood, GrabFood, itu kita mungkin perlu mencatat nama restorannya dan menu dan lain-lainnya. Di sini kita tidak perlu karena ini aplikasi restoran tertentu saja. Lalu oke, ini dia sudah order barang, lalu dicatat siapa sih yang ordernya. Nah, ini sebetulnya tidak lewat sini. Kita akan mencatat. Nah, ini ke sini. Order ini dibuat oleh siapa? Oleh member atau oleh waiter. Jadi dia berrelasi dengan ordernya, bukan dengan produknya. Karena sudah ada tabel order yang mengikat antara order dan nama barang, ini tidak diperlukan. Lalu order ini kemudian diproses. Nah, ini diprosesnya oleh kasir dan diproses oleh kasir. Boleh, artinya nanti kita bisa seperti tadi menambahkan di tabel realnya, kita menambahkan kolom ID kasirnya, kita punya nama kasirnya, kita punya ID kasirnya, kemudian menghasilkan bukti tagihan. Nah, ini kalau seperti ini berarti akan lebih enak seperti ini, bukan ID barang. Kenapa tidak perlu ID barang? Karena yang kita catat bukan total barang, tapi total ordernya di sini sebetulnya. Jadi ini bukti tagihan itu kita akan catat dia order yang mana sih. Baru kita hitung produk apa saja yang dibeli, totalnya berapa. Kita masukkan ke sini, tanggalnya dicatat, tanggal bayarnya boleh, ID tagihannya berapa. Ini berarti kasir cukup menangani tagihan saja. Karena apa? Ini mungkin menangani atau handling. Dia akan handling si tagihan. Berarti dia tidak lewat sini, melainkan kasir ini lewat tagihan atau pembayaran, baru tagihan akan berrelasi dengan si order. Seperti itu. Iya, sudah tidak lagi. Ini beberapa contoh pekerjaan saya evaluasi. Kemudian tidak semua project itu harus sama database-nya, silakan terjemahkan sendiri. Contohnya misalkan ini dia tidak punya detail transaksi, tapi nggak masalah juga. Yang sebelumnya dia punya detail transaksi, tidak masalah, sama bisa menangani dan kemudian bisa dibuat aplikasinya. Karena nanti objek kita adalah atau sasaran kita adalah bisa mengerjakan soal uji kompetensi, bukan kemudian 100% analisis database-nya benar, tetapi database ini bisa diaplikasikan di aplikasi yang dibuat, baik itu web base ataupun dia desktop base atau misalkan dia mobile, itu tidak masalah. Jadi acuannya tidak rumit database, tapi database ini bisa digunakan dengan baik. Itu saja untuk video ini. Untuk nanti salah satu desain database yang saya sarankan, walaupun belum mencapai 100%, tapi itu tinggal dikembangkan dan kemudian bisa digunakan, akan ada di video yang lain. Yang belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan tugasnya. Kemudian di video ini nanti saya buat di lesson ada beberapa pertanyaan, jadi silahkan dikerjakan pertanyaannya agar nilainya ada di rapot. Videonya apakah wajib ditonton? Tidak. Kalau Anda ngerasa sudah paham, tidak perlu dicek sepintas, oke, tidak masalah.
Tetapi supaya kalian bisa muncul nanti nilainya, mohon sekali lagi dikerjakan si pertanyaan di lesson-lessonnya. Terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.